Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam pembelajar. Saya Boni Isra Mirania. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang strategi pembelajaran mata pelatihan perencanaan kegiatan pelayanan publik pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Burung merpati, burung perkutut, terbang tinggi di atas awan. Sebelum materi dilanjut, bolehlah kita berkenalan. Perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Boni Isra Mirania, biasa dipanggil Boni. Saya adalah Widya Iswara, ahli pertama dari Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI. Berikut saya cantumkan nomor WhatsApp, email, serta media sosial saya agar kita lebih mudah untuk berkenalan lebih jauh dan berkomunikasi. Mata pelatihan perencanaan kegiatan pelayanan publik ini adalah sebanyak 9 JP dan masuk pada agenda 3 yaitu pengendalian pekerjaan, di mana kompetensi yang diharapkan adalah bagaimana nantinya pejabat pengawas dapat menjadi seorang pemimpin yang melayani. Penyampaian materi ini akan saya bagi menjadi 4 sesi sesuai dengan materi pokok yang ada. Sesi pertama adalah pembukaan, di mana fasilitator memulai dengan menyapa peserta dengan ramah, mengucapkan salam, serta memperkenalkan diri. Selanjutnya, fasilitator menjelaskan deskripsi singkat mata pelatihan untuk memberikan gambaran tentang materi yang akan disampaikan. Kemudian, fasilitator menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang terdiri dari hasil belajar dan juga indikator hasil belajar. Hal ini agar peserta nantinya dapat mengetahui apa saja yang akan dipelajari, juga bisa melakukan evaluasi secara mandiri terhadap poin-poin apa saja yang sudah didapatkan dan akan dipelajari pada mata pelatihan ini. Dan selanjutnya adalah disebutkan tentang metode pembelajaran, apa saja yang akan digunakan selama pembelajaran, mulai dari ceramah interaktif, brainstorming, kuis, analisis video, presentasi kelompok, games, diskusi kelompok, dan juga ada penugasan individu. Selanjutnya, fasilitator menyampaikan materi pokok yang terdiri dari 4 materi pokok. Yang pertama adalah kegiatan pelayanan publik organisasi, pengelolaan sumber daya dan penyusunan tim pelaksana, pemetaan peran dan strategi komunikasi terhadap pemangku kepentingan atau stakeholders, dan yang keempat adalah penyusunan surat keputusan tim kegiatan, serta menyampaikan sub-sub materi pokok. Selanjutnya, fasilitator mengajak peserta untuk melakukan ice breaking sebagai penyegaran dan untuk membangun suasana siap belajar. Masuk kepada materi inti, fasilitator menjelaskan tentang pentingnya kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak warga negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kemudian fasilitator mengajak peserta untuk melakukan brainstorming. Menurut Anda, apa fungsi pelayanan dalam birokrasi? Simak jawaban peserta, lalu simpulkan bersama-sama. Selanjutnya, fasilitator menjelaskan 3 fungsi birokrasi pemerintah dan pelaku pembangunan dalam paradigma pemerintah. Dilanjutkan dengan menjelaskan tentang adanya pergeseran paradigma pelayanan publik dan menekankan bagaimana pelaksanaan pelayanan publik yang seharusnya dilakukan oleh seorang pejabat yang melayani. Lalu fasilitator bertanya kepada peserta bagaimana bentuk implementasi pelayanan publik yang prima itu. Setelah mendengarkan jawaban, maka bisa disimpulkan bersama-sama dengan peserta. Lalu fasilitator menjelaskan tentang ciri-ciri pelayanan publik yang prima dan menjelaskan tentang pola penyelenggaraan pelayanan publik dan faktor-faktor pendukungnya. Fasilitator menjelaskan tentang 4 jenis pola-pola pelayanan. Kemudian ditanyakan kepada peserta selama ini pelayanan publik apa saja yang telah mereka lakukan di unit kerjanya masing-masing. Kemudian fasilitator memberikan contoh-contoh pelayanan publik yang ada dan peserta diminta untuk mengelompokkan kemana pelayanan publik tersebut masuk ke dalam pola pelayanan publik yang tadi sudah dijelaskan.
Selanjutnya adalah fasilitator menjelaskan pentingnya perencanaan dalam pelayanan publik dan tahapan-tahapan dalam perencanaan pelayanan publik. Nah, di sini peserta diminta untuk membuat kelompok, kemudian mereka melakukan diskusi kelompok tentang 5 tahapan perencanaan pelayanan publik. Dengan terlebih dahulu mereka menentukan jenis pelayanan publiknya, kemudian dibuat tahapan-tahapan perencanaannya. Setelah itu, setiap kelompok dapat melakukan presentasi hasil diskusinya, dan kelompok lain bisa menanggapi atau mengkritisi hasilnya. Fasilitator menyimpulkan dan juga mereview materi bersama dengan peserta. Pada sesi kedua, fasilitator menjelaskan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya dalam pelayanan publik dan penjelasan tentang mobilisasi dan mekanisme pengelolaan sumber daya. Kemudian peserta diajak untuk berdiskusi kelompok dengan kelompok yang telah dibentuk sebelumnya, juga menggunakan jenis pelayanan yang sudah ditentukan pada diskusi sebelumnya. Kemudian kelompok melakukan analisis sumber daya yang dibutuhkan dengan menggunakan tabel yang isinya adalah yang pertama, sumber daya apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi Anda. Kemudian berikan peringkat dari yang paling Anda anggap penting. Selanjutnya adalah sumber daya apa saja yang organisasi miliki saat ini, dan juga berikan persentase per jenis sumber daya yang dimiliki saat ini dengan total 100%. Lalu tanyakan juga kepada peserta atau kepada kelompok diskusi tadi, apakah komposisi sumber daya yang dimiliki saat ini telah sesuai dengan kebutuhan? Dan juga apakah sumber daya yang dimiliki tersebut telah mencukupi? Selanjutnya, fasilitator menjelaskan tentang tahapan dalam pengembangan strategi mobilisasi sumber daya dan mekanisme pengelolaan sumber daya. Fasilitator menanyakan kepada peserta pola kemitraan apa yang sesuai dengan pelayanan publik yang diberikan. Kemudian apa alasannya, mengapa pola tersebut dianggap paling sesuai. Kemudian analisis, apakah dengan pola kemitraan lainnya pelayanan publik yang diberikan bisa lebih efektif atau malah sebaliknya. Simak jawaban dari peserta, kemudian simpulkan. Selanjutnya, fasilitator bertanya lagi kepada peserta mengapa pembuatan struktur organisasi pelaksana pelayanan itu penting. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dari tim pelaksana, dan bagaimana peran pemimpin dalam tim pelaksana agar tim tersebut dapat berjalan dengan baik. Simak jawaban peserta, kemudian simpulkan bersama-sama. Selanjutnya, fasilitator mengajak peserta untuk melakukan permainan bertema team building. Lalu peserta diajak juga untuk memahami keterkaitan antara permainan yang tadi telah dimainkan dengan materi yang disampaikan. Memasuki sesi ketiga, fasilitator memaparkan tentang langkah-langkah pemetaan stakeholder dan 4 jenis stakeholder kepada peserta. Kemudian, fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi kelompok dan memetakan stakeholder sesuai dengan pelayanan publik yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah masing-masing mempresentasikan hasilnya, minta kelompok pertama untuk mengkritisi hasil kerja kelompok kedua, lalu kelompok 2 mengkritisi hasil kerja kelompok ketiga, dan seterusnya. Kemudian, fasilitator menjelaskan kepada peserta tentang pentingnya melakukan strategi komunikasi kepada stakeholder. Dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasan tentang 6 jenis strategi komunikasi yang biasa digunakan dalam pelayanan publik terhadap stakeholder. Kemudian, fasilitator meminta peserta untuk berpasangan, 2 orang, minta untuk setiap pasangan mensimulasikan masing-masing 6 strategi komunikasi, yaitu strategi terbuka, terstruktur, bersemangat, seimbang, profesional, dan wording. Beserta kebalikannya. Jadi satu orang menjelaskan tentang bagaimana strategi komunikasi yang baik tadi, dan satunya lagi adalah kebalikannya, yaitu komunikasi yang tertutup, tidak terstruktur, tidak bersemangat, dan seterusnya dalam situasi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sesi yang terakhir, yaitu sesi keempat, fasilitator membagi peserta dalam 2 kelompok besar untuk menonton
video yang akan diberikan. Masing-masing ada 2 buah video yang berbeda tentang pelaksanaan pelayanan publik sebagai bahan studi kasus. Lalu, fasilitator meminta kepada peserta atau perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengulas tentang bagaimana kualitas petugas pelayanan publik tersebut dari sudut pandang yang pertama adalah konsumen dan yang kedua adalah dari sudut pandang seorang pemimpin. Simak jawaban dari kedua belah kelompok. Kemudian jelaskan tentang pentingnya menyusun tim kegiatan pelayanan publik yang dapat menunjang kualitas pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, fasilitator menanyakan tentang bentuk-bentuk naskah dinas yang biasanya digunakan oleh peserta dalam menetapkan suatu tim kerja. Kemudian dipaparkan tentang seperti apa bentuk-bentuk naskah dinas tim kegiatan. Lalu fasilitator mengajak peserta untuk bermain kuis seputar naskah dinas dengan menggunakan aplikasi Quizizz atau Kahoot. Bahas jawaban-jawaban kuis tersebut bersama peserta. Berikutnya, fasilitator mengajak peserta untuk mereview hal-hal penting yang ada dalam materi. Kita sudah masuk ke dalam penutupan. Ketika fasilitator menegaskan kembali bagaimana peran seorang pemimpin dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai penutup, fasilitator dapat mengucapkan kata-kata yang menggugah semangat, juga motivasi kepada peserta dan harapannya agar setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menjadi pemimpin yang melayani, melakukan pengendalian pekerjaan dengan baik, melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat pengawas yang kompeten, inovatif, dan profesional. Demikianlah strategi pembelajaran mata pelatihan perencanaan kegiatan pelayanan publik. Semoga dengan penggunaan variasi metode pembelajaran dapat memudahkan peserta untuk memahami materi ini dengan lebih baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Saya Boni Isra Mirania, Widya Iswara Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Besi ditempa hingga membara, sampai jumpa pada materi pelatihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.